Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara 15 Continuing Professional Development 2025. Perkenalkan, saya Alem dan saya Hana yang akan memandu pada acara spesial pada hari ini. Yang terhormat Dr. Muhammad Syarafil Anam, MS Image Spesialis Anak Konsultan selaku Ketua IDAI Jawa Tengah. Yang kami hormati pula Dr. Muhammad Heru Muryawan, Spesialis Anak Konsultan selaku Ketua Simposium dan Workshop CPD. Dr. Farid Agung Rahmadi, MS Image Spesialis Anak, Subspesialis TKPS Konsultan selaku Ketua Panitia CPD, serta Profesor Spesialis Anak Konsultan, Spesialis Anak, sejawat lain dan rekan-rekan residen serta seluruh panitia CPD 2025. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk dapat bersama-sama menimba ilmu pada hari ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan kami untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama ialah pembukaan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne IDAI, disusul dengan laporan Ketua Panitia, sambutan-sambutan, materi etika kedokteran. Dilanjutkan dengan acara inti yaitu simposium, serta workshop, dan diakhiri dengan penutup. Sebelum kita memulai rangkaian acara, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak dan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, agar rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara berikutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Himne IDAI. Kepada para hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia. Ketua Panitia CPD ke-15 tahun 2025, Dr. Farid Agung Rahmadi, MSI Med Spesialis Anak, Subspesialis TKPS Konsultan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ketua IDAI Cabang Jawa Tengah, Dr. MS Anam, MSI Med Spesialis Anak. Yang terhormat Bapak Ketua CPD, Dr. Heru Muryawan, Spesialis Anak Konsultan. Yang terhormat para guru besar, senior, dokter, teman sejawat, yang para peserta CPD 15 bagian ilmu kesehatan anak IDAI Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya mewakili panitia pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih atas keikutsertaannya dalam CPD 15 baik secara offline maupun secara online. Berikut saya sampaikan laporan kegiatan CPD 15. CPD ini terlaksana dalam rangkaian acara simposium dan workshop yang berlangsung selama 2 hari pada tanggal 15 dan 16 Februari 2025 di Hotel Patra Jasa Semarang, terselenggara dalam bentuk 2 seri simposium dan 4 workshop, terdiri atas 2 workshop untuk dokter umum dan 2 workshop untuk dokter spesialis anak. Saat ini simposium diikuti oleh peserta secara offline yang akan hadir di Ballroom Patra Jasa sebanyak 200 peserta dan peserta online melalui Zoom meeting sebanyak 182 peserta dengan total semuanya 382 peserta. Untuk workshop yang harus dihadiri secara offline terisi optimal dengan peserta sebanyak lebih dari 50 dokter umum atau dokter spesialis anak di tiap WS-nya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dokter sekalian. Semoga acara dapat berjalan lancar hari ini dan banyak ilmu serta manfaat yang didapat oleh para peserta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Farid atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya disambung dengan sambutan oleh Dr. Muhammad Syarofil Anam, MSI Med Spesialis Anak, selaku Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Tengah. Kepada Dr. Anam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wala quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati para guru besar, senior, IDAI Cabang Jawa Tengah dan seluruh peserta CPD bagian ilmu kesehatan anak FK Undip dan yang bekerja sama dengan IDAI Cabang Jateng. Yang saya hormati pucuk pimpinan PP IDAI yang sekaligus Ketua CPD bagian ilmu kesehatan anak FK Undip, Dr. Heru Muryawan, Spesialis Anak Konsultan. Terima kasih dokter, acara kita dihadiri pengurus pusat. Yang saya hormati para panitia baik dari staf maupun PPDS atas kerja kerasnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara CPD atau PKB yang keberapa ini kita ya? 15 dari bagian ilmu kesehatan anak dalam keadaan sehat walafiat.
Untuk teman-teman kita yang belum sempat hadir, mudah-mudahan juga selalu dalam keadaan sehat. Dan tidak lupa pula saya menyapa peserta yang hadir secara online ya. Tadi hampir 200 juga yang menghadiri secara online. Pendidikan kedokteran berkelanjutan atau CPD adalah suatu bukti profesionalitas kita sebagai seorang dokter yang salah satunya adalah selalu meningkatkan kompetensi diri. IDAI Cabang Jawa Tengah dan bagian ilmu kesehatan anak khususnya selalu melakukan kegiatan-kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi ini dalam rangka sejatinya adalah untuk menghasilkan layanan kesehatan, terutama kesehatan anak yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan tentunya sesuai dengan guideline-guideline atau panduan-panduan terbaru. Untuk CPD kali ini, tema yang diambil oleh panitia sangat menarik ya, viral infection in children nowadays. Sebagaimana kita ketahui bahwa ternyata penyakit yang paling cepat berkembang itu ya viral infection ya, dalam bidang infeksi. Bakteri itu dari dulu ya itu aja ya. Kemarin dari Cina itu pneumonia yang pasca era COVID itu terkenal lagi. Di Cina ada peningkatan kasus Mycoplasma pneumonia, ternyata itu bakteri, dan itu ternyata bakteri lama. Tapi sekarang COVID atau virus itu cepat beregenerasi. Oleh karena itu terima kasih pada panitia untuk mengangkat tema ini. Mudah-mudahan tema ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dalam untuk kegiatan praktek klinis kita sehari-hari. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih pada para sponsor yang sudah berkontribusi untuk acara ini, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Akhirnya atas nama IDAI Cabang Jawa Tengah kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang menghadiri acara CPD ke-15 kali ini, baik secara online maupun offline. Untuk seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan siang dan malam, baik yang di depan scene atau di off scene. Terima kasih, semoga kerja keras kita dapat bermanfaat. Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti simposium. Semoga simposium ini dapat meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan keilmuan kita dalam melaksanakan praktek klinis sehari-hari. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Anam atas sambutannya. Sambutan selanjutnya oleh Ketua CPD ke-15 sekaligus akan membuka acara pada hari ini kepada Dr. Muhammad Heru Muryawan, spesialis anak konsultan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lomba pidato yang ketiga. Setelah puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas izinnya kita bisa berkumpul dengan sukarela di sini. Anda mau foto saya? Sebentar, saya tak diam dulu, silahkan foto. Entah ya, karena saya grogi kalau saya sambil difoto. Nanti saya tanya semester berapa, susah loh nanti. Dan yang pertama, kalau tadi kan penghormatan kepada para senior, sekarang saya mau menghormati peserta dulu. Tanpa peserta, kita tidak akan terlaksana. Pak Farid ini menghitung tiap minggu, tapi alhamdulillah
Pada kali ini sesuai dengan target, yaitu offline kita menargetkan 150, tetapi 200 yang hadir, peserta online 200 pas 182. Terima kasih ya. Ibu dan Bapak sekalian, bahwa CPD itu adalah bagian dari kehidupan seorang dokter, yaitu belajar seumur hidup. Bukan cuman itu sebetulnya, sekarang ini adalah para senior seangkatan Dr. Trimulyo, dokter yang senior-senior itu bapak saya Dr. Rahman Haji. Sekarang itu cucunya sudah jadi dokter. Cucunya belum sudah jadi dokter. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak membimbing dari mereka-mereka. Anak-anak kita sudah menjadi spesialis, kemudian cucu kita ada yang menjadi dokter. Tidak akan bisa bagus kalau tidak dibimbing oleh kita semua. Oleh karena itu, selain meningkatkan pengetahuan khususnya masalah virus kali ini, maka ini forum silaturahmi daripada junior untuk bisa saling menimba ilmu, pengalaman dan lain-lain, bagaimana menjadi seorang dokter yang baik untuk Indonesia, terutama Jawa Tengah. Ada perkembangan baru, nanti akan saya sampaikan juga. Sekarang ini kan kami yang di rumah sakit, bukan rumah sakit Karyadi misalnya, tapi di rumah sakit daerah, itu ada 144 atau 180 penyakit yang tidak boleh kontrol lagi di situ. Nggak boleh ini. Demam berdarah 10.000, trombosit itu kalau pulang, kalau kita tetap nulis DHF, nggak boleh kontrol lagi, harus ke FKTP. Mari kita siapkan ini core kompetensi kita masing-masing. Jadi dokter umum yang keren gitu, keren. Jadi dokter spesialis yang keren. Maaf banget ya, kalau perlu nggak usah pakai BPJS. Mari kita seperti dulu lagi bahwa akan mencari dokter Trimulyo dimanapun, mau membayar juga boleh. Begitu sekarang itu ya, enggak lagi BPJS lagi. Makanya harus kita tingkatkan. Ilmunya dari sini, pengalamannya nanti dari para beliau. Ya susahnya kalau anak-anak yang sekarang, saya juga punya anak 5 juga, jadi itu maaf ya Dek, itu enggan bertanya kepada senior. Padahal senior itu mempunyai pengalaman yang banyak. Ilmu boleh panjenengan semua tahu, tetapi pengalaman. Nah, forum ini maka nantinya akan menjadi ajang untuk itu selama 2 hari. Saya mengaturkan terima kasih juga kepada para senior. Saya Pak Rifai, selamat pagi. Langsung dari Lombok langsung ke sini ya. Terima kasih Pak. Kemudian terima kasih kepada yang online, khususnya ini yang khas atau yang aneh atau yang lain, yaitu kita saat ini menyertakan GP supaya sama-sama kita membangun, karena bagaimanapun juga sebetulnya GP itu awal yang menangani pasien, termasuk imunisasi juga, nanti GP juga bisa lah, baru konsul ke dokter anak. Yang kedua, mohon maaf apabila saya berdiri di sini berani membuka, karena sebetulnya yang membuka ini adalah ketua bagian Dr. Yeti, tetapi beliau ada halangan, yaitu sedang menguji. Dan nanti juga saya ditugasi juga untuk memberikan materi etik. Dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka CPD ke-15 Bagian Ilmu Kesehatan Anak IDAI Cabang Jawa Tengah 15 sampai 16 Februari di Patra Hotel, bersama-sama kita nyatakan dibuka. Tadi saya datang sendirian tanpa kekasih, makanya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Heru mungkin bisa tetap berada di podium karena berikutnya akan dilanjutkan dengan acara penyampaian materi etika kedokteran yang akan disampaikan oleh Dr. Heru. Mohon izin 10 menit karena setiap
seminar simposium harus ada materi etik, maka ini saya akan menyampaikan. Ini kok ada foto saya di situ, kenapa? Nah, ini nggak usah aja nih. Paling ya lah ini aja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya di mana inanya? Di sini aja lah. Nanti kadang-kadang di sana. Sesuai dengan anjuran ID atau IDAI pada setiap seminar atau simposium perlu disegarkan masalah etika. Kali ini kita akan menyampaikan mengenai kode etik kedokteran Indonesia, pasal mengenai konsul dan rujukan. Slide. Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik yang junior, bahwa kita sebagai dokter itu kata WHO itu 5, ya, yaitu mengenai care provider, manager, community leader, decision maker, dan komunikator. Harus bisa berperan ke arah itu. Terus, apa prinsip etik dalam kita melaksanakan etika untuk praktek sehari-hari? Ada 5. Oh, saya pengen lari jalan-jalan, boleh? Boleh. Pertama itu menguntungkan, bermanfaat untuk pasien. Jadi semua tindakan kita itu mesti harus bermanfaat untuk pasien, jangan yang tidak bermanfaat. Tapi juga tidak merugikan. Cukup dengan paracetamol maka kita kasih obat paten yang mahal-mahal. Ya manfaat tapi merugikan. Teman-teman yang menjadi residen ini, kalau kita jadi dokter di Indonesia kan dokter plus ekonom ya. Itu harus itu. Orang rumah sindroma nefrotik rumahnya Brebes masih masuk ke dalam sana, kalau ke sini membutuhkan 2 juta karena dia menyewa mobil. Maka kalau tidak ngitung itu nanti kadang-kadang kita begini, Bu ini nggak bisa periksa hari ini untuk proteinuri dan albumin, besok kesini lagi ya. Mudah diucapkan, tetapi pasiennya kemut-kemut, nggak punya tempat penginapan di sini, harus 2 juta sehari. Maka kita harus pintar-pintar bagaimana supaya tidak semacam itu, yaitu menguntungkan tapi tidak merugikan. Pasien itu mempunyai otonomi yang luas, dengarkan pasien. Kadang-kadang kita itu kalau anamnesis itu sakitnya apa? Sudah berapa lama? Anak yang sakit apa enggak? Nanti kalau ingat gitu Pak Solihin, dulu saya pernah ngomong ya, untuk jadi SPA Pak, berapa pasien miskin yang Anda latih? Anda memakai dia untuk latihan? Berapa banyak yang Anda matikan untuk Anda menjadi SPA? Itu mestinya harus diingat-ingat ya Pak Setio. Kita pernah jaga bareng ya. Coba ceritakan jaganya saya loh. Jadi kita selalu ingat bahwa untuk jadi dokter itu berapa pasien coba lah. Ada yang maaf nih yang ada waktu saya GP itu pasiennya masih rewel gitu. Bu, sudah sakitnya. Kadang-kadang kita hanya untuk kepentingan kita sendiri, pengen membuat status, pengen itu, tapi kita tidak memperhatikan bahwa ibu ini masih repot. Nah, itu kita ingat bahwa harus menguntungkan, tidak merugikan, dan pasien mempunyai otonomi yang cukup serta adil. Slide. Nah ini kalau belum pernah baca, ini pokoknya ada kode etik yang kayak gitu dan ada pedoman praktek. Kalau teman spesialis anak, kalau ini sebelah sini itu bisa di-download kok, buatan tahun berapa itu udah lama. Kode etik ada bukunya. Terus hari ini saya sampaikan pasal 14 bahwa seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas, mempergunakan keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika dokter tersebut tidak mampu melakukan pemeriksaan dan pengobatan atas persetujuan pasien atau keluarganya, wajib merujuk, wajib itu kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu. Jadi merujuk itu wajib. Perkara pasiennya nggak mau itu nanti, tapi begitu kita tidak bisa, wajib dirujuk. Terus konsultasi, merujuk, rawat bersama, ya saya kira ini sudah sehari-hari ya. Terus ya,
konsulen itu dipilih harus lebih mampu untuk mengatasi penyakitnya tersebut. Dan konsultasi itu untuk menghindari kemungkinan kesalahan diagnosis atau pengobatan maupun pelayanan medis yang dapat merugikan pasien. Ini yang harus ini. Kalau sekarang tidak ada masalah, kalau dulu ada. Sekarang kan semuanya pakai computerized ya. Kadang-kadang kita juga salah lupa nulis. Tapi ini harus secara tertulis. Dulu karena belum ada secara komputer, jadi tetap dalam amplop tertutup atau dalam rekamedik ya. Terus, ya, dokter khususnya dokter spesialis nih, seyogianya membatasi praktek dalam spesialisasinya ketika menangani pasien dengan penyulit. Kita itu mendapatkan ilmu THT, mata, kulit itu kan sedikit ya. Kalau andai kita obati sebuah dermatitis kok enggak sembuh, ya konsulkan ke kulit sudah. Dan semuanya diobati, kulit, THT, semua. Terus akhirnya ujung-ujungnya bilang, enggak apa-apa diobati ini, enggak apa, nanti malah jadi, kita harus merujuk. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi, apabila dokter bekerja tempat terpencil, sangat gampang, ini ada telekonsultasi secara WhatsApp atau secara apapun yang ada di media sosial. Terus, ya ini contoh pelanggaran nih. Dokternya itu hanya merujuk langsung, Bu besok ke Pak Heru aja ya. Udah. Ini tidak sesuai dengan Kode Q pasal 14. Dia harus ada tertulis. Pasiennya, dokter ini kok gigi saya sakit, padahal saya sakitnya sindrom nefrotik. Enggak apa-apa, tak obati saya aja. Makin lama makin bengkak. Oh enggak apa-apa Bu, nanti kalau sindrom nefrotiknya sembuh, nanti itunya sembuh. Ini enggak boleh, harus kita rujuk. Tidak menjawab konsultasi secara tertulis kepada dokter perujuk, bahkan terus menjadi pasiennya. Jadi saya dikonsuli dokter Adi Mijaya, kemudian saya sebut dokter Adi, terus pasiennya enggak saya kembalikan Pak Adi, malah jadi pasien saya. Ya janganlah, tetap harus saya rujuk balik kepada beliau di rumah perujuk. Perkara beliau nanti merujuk saya lagi enggak apa-apa, tapi satu episode ini harus saya rujuk balik. Harus itu, dokter ini sudah saya lakukan gini. Nah tadi saya barusan rujuk balik itu di sini. Pasiennya sudah sejak Desember ya dok. Saya rujuk balik di sini secara lisan, kan salah semua ini saya. Enggak secara tertulis. Menulis surat rujukan dengan tulisan yang tidak terbaca. Sekarang ada ini. Tulisan dokter itu atau residen atau koas pokoknya bisa sah apabila bisa dibaca oleh 3 temannya. Ya. Ya itu sudah. Masuk tulisan dokter kok jelek itu harus dihilangkan lah. Pak Saifuddin itu tulisannya bagus itu, Arab tapi ya Pak. Tulisan Arab. Harus bagus ya. Sini nih tulisan itu pokok itu. Nah ini nih apoteknya sebelah yang kenal tulisannya iyalah. Kebetulan pasien luar kota beli obatnya di dekatnya Dokter Rifai sana. Ora iso maca. Harus jelas, bisa dibaca oleh 3 temannya. Oke, saya kira terakhir ini ya. Ini satu slide di luar Kode Q yang tadi sudah saya singgung ya. Ada keputusan Menteri 1645/2002 tentang rujuk balik penyakit kronis. Nanti dibaca